Salam, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Mesnik atau Pak. Judul pembahasan kita kali ini adalah Hidup oleh Firman Allah. Diambil dari pedoman pendalaman Alkitab Sekolah Sahabat Dewasa Triwulan 2 tahun 2020 dengan tema besar Cara Menafsirkan Alkitab. Ditulis oleh Frank M. Hassel dan Michael G. Hassel. Ayat hafalannya tertulis di dalam Yakobus 1 ayat 22. Firman Allah berkata, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri." Yakobus mengingatkan kita bahwa metode terbaik dan canggih yang digunakan untuk belajar Alkitab, namun apa yang dipelajari tidak dihidupkan, maka sia-sialah kita belajar Alkitab. Yakobus juga mengingatkan kita bahwa penurutan kepada Alkitab yang kita baca akan menuntun kita kepada sukacita, sekaligus akan menambahkan pengetahuan kita. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita ulangi pelajaran kita minggu lalu. Mayoritas ayat-ayat dalam Alkitab tidaklah sulit untuk dipahami. Itulah sebabnya jangan hanya karena beberapa ayat yang sulit dimengerti, lalu melemahkan otoritas Alkitab secara keseluruhan. Faktor-faktor yang menyebabkan ayat-ayat Alkitab menjadi sulit. Yang pertama adalah adanya penolakan. Mereka atau orang-orang yang menolak Alkitab dan menolak ilham dan wahyu Tuhan sebelum membaca dan memahami isinya, menyatakan bahwa kesulitan-kesulitan yang ada di dalam Alkitab adalah kesalahan dan saling bertentangan. Mereka atau orang-orang yang menolak Alkitab dan menolak ilham dan wahyu Tuhan tidak akan menerima penerangan dari Roh Kudus karena hati mereka sudah tertutup. Yang kedua, penulis Alkitab itu adalah manusia. Mereka atau orang-orang yang menolak Alkitab menyatakan bahwa Alkitab ditulis oleh manusia dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, sehingga terjadi banyak kesalahan dan kesulitan-kesulitan dan sudah tidak asli lagi. Mengapa mereka mengatakan hal ini? Oleh karena mereka sudah menolak Alkitab. Mereka tidak membaca Alkitab, tetapi mereka menolaknya dan mereka menuduhnya. Minggu ini kita akan belajar dari pelajaran kita yang kita akan bagi menjadi dua bagian besar, yaitu Yesus dan pengajaran Alkitab. Dan yang kedua adalah metode untuk menghidupkan firman Allah. Yesus dan pengajaran Alkitab. Ketika kita berbicara tentang pengajaran, maka kata pengajaran terkait dengan seorang guru. Dan Yesus memang disebut juga guru di dalam Alkitab. Contohnya, para pemimpin berteriak kepadanya, "Guru," Lukas 18 ayat 18. Orang-orang banyak berteriak kepadanya, "Guru," Lukas 12 ayat 13. Orang-orang sakit berteriak kepadanya, "Guru," Lukas 17 ayat 13. Kita sudah pahami bersama bahwa pada zaman Yesus, Alkitab yang ada adalah perjanjian lama. Namun belakangan ini muncul kritik yang paling halus dan sangat berbahaya dari kalangan orang Kristen sendiri, yang menyatakan bahwa ajaran Yesus di atas bukit itu meniadakan atau menghapus perjanjian lama. Secara fakta, secara konsisten, Yesus menjunjung tinggi Alkitab sebagai firman Allah yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Sekali lagi saya ingatkan, Alkitab yang dijunjung tinggi oleh Yesus itu adalah Alkitab perjanjian lama yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Faktanya Yesus menggunakan Alkitab untuk mengalahkan setan di padang belantara, Matius 4 ayat 3 sampai 11. Jika Yesus mengalahkan iblis menggunakan Alkitab, maka kita juga dapat mengalahkan iblis dengan cara yang sama, yaitu menggunakan Alkitab. Amin. Matius 5 ayat 17. Firman Allah berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat atau kitab para nabi.
Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi Yesus memproklamirkan bahwa dia datang untuk menggenapi kitab perjanjian lama. Apa artinya? Yesus menggenapinya. Karena seluruh kitab perjanjian lama mulai dari kitab Musa, kitab para nabi, berbicara tentang Yesus Kristus yang akan datang sebagai manusia. Dan dia sudah datang sebagai manusia, artinya dia menggenapi, memenuhi semua ramalan di dalam kitab suci, di dalam perjanjian lama. Ternyata faktanya Yesus justru datang untuk meneguhkan seluruh isi Alkitab sebagai firman Allah yang hidup dan dapat digunakan sebagai senjata untuk mengalahkan musuh seperti yang Yesus lakukan di padang gurun ketika menghadapi setan. Dan orang yang meniadakan hukum Taurat, orang yang beranggapan bahwa hukum Taurat sudah tidak berlaku lagi, maka Alkitab mencatat di dalam Matius 5 ayat 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Kita harus pahami ayat ini, bahwa pola pikir dari orang Israel, orang timur dekat, itu ketika dia menyempatkan tempat yang paling rendah, itu artinya tidak masuk sorga, tidak berada di sorga, tidak akan turut ambil bagian di sorga. Jadi mereka yang meniadakan hukum Taurat atau menghapus kitab perjanjian lama, atau tidak menggunakannya lagi, atau mengatakan bahwa sudah tidak berlaku lagi, maka mereka akan menempati tempat yang paling rendah di sorga, atau mereka tidak masuk sorga. Yang kedua adalah metode untuk menghidupkan firman Allah. Tujuan kita belajar Alkitab adalah agar firman Allah itu menguasai hidup kita dan cara berpikir kita. Saya ulangi. Tujuan kita belajar Alkitab adalah agar firman Allah itu menguasai hidup kita dan cara berpikir kita. Jadi kalau kita mengakui Alkitab sebagai firman Allah, maka Alkitab akan menguasai kita, menguasai pemikiran kita. Maka kata-kata, kalimat-kalimat yang keluar dari dalam pemikiran kita, dari dalam hati kita adalah kata-kata Alkitab. Bersedia untuk menghidupkan kebenaran yang kita dapat dalam Alkitab. Bersedia untuk tunduk pada kebenaran yang kita dapatkan dari Alkitab itu, meskipun seringkali harus melewati pergumulan yang berat. Yang pertama, metode yang pertama adalah peranan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus tidak ada rasa cinta kepada firman Allah atau Alkitab. Tanpa Roh Kudus tidak akan ada rasa cinta kepada pekabaran Allah. Tanpa Roh Kudus tidak akan ada rasa cinta kepada sesama orang berdosa. Karena Alkitab akan menuntun kita untuk mengasihi Allah, mengasihi sesama orang berdosa. Tetapi ketika Roh Kudus tidak ada di sana, maka semua ini akan hilang dari hidup kita sebagai orang Kristen. Itu sebabnya di dalam Filipi 2:13 mengatakan, karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi ketika kita mau belajar Alkitab, maka Tuhan akan mengirimkan Roh Kudus. Karena Tuhan jugalah yang menanamkan kemauan itu di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Roh Kudus adalah pembimbing bagi kita untuk memahami Alkitab lebih dalam dan menanamkan rasa cinta akan Alkitab. Yang kedua adalah doa yang berkualitas. Karena kesibukan untuk mencari nafkah seringkali membuat kita tidak punya waktu yang berkualitas untuk berdoa kepada Allah.
Padahal doa adalah kunci untuk membuka perbendaharaan sorga, untuk memahami, untuk mengerti akan firman Allah, dan menolong kita untuk menghidupkan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, ketika kita mau firman Tuhan itu menguasai hidup kita, menguasai pemikiran kita, maka kita harus mengizinkan Roh Kudus berkarya di dalam hidup kita. Dan yang kedua adalah berdoa supaya firman itu tinggal di dalam hati kita. Itu sebabnya dalam Mazmur Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus meninggalkan kepada kita teladan untuk menggunakan waktu yang berkualitas dengan Allah sebelum kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Kita harus bergantung kepada Tuhan mulai pagi-pagi hari supaya kita boleh menang melawan pencobaan. Yesus sebagai guru, ia mengajarkan kepada kita untuk menggunakan waktu berdoa, waktu bersama Allah, waktu yang berkualitas agar kita mengerti dan menuruti firman Allah. Yang ketiga adalah mengingat dan menghafalkan Alkitab. Mengingat dan menghafalkan Alkitab adalah perlindungan yang paling ampuh terhadap penipuan dan penafsiran yang keliru. Coba Anda bayangkan, Anda tidak pernah membaca Alkitab, Anda tidak pernah menghafalkan satu ayat pun di dalam Alkitab. Anda bertemu dengan orang yang memberikan kepada Anda kata-kata lalu yang mengatakan ini dari Alkitab, maka Anda akan percaya. Oleh karena itu, kita paling sedikit kita harus mengingat di mana firman Allah itu tertulis. Kita sadari atau tidak, Alkitab langsung mempengaruhi pemikiran kita, keputusan kita, juga mempengaruhi perilaku kita. Yang keempat, menyanyikan Alkitab. Begitu banyak kalimat-kalimat Alkitab yang digubah menjadi nyanyian yang mengubahkan banyak orang. Musik membentuk bagian dari penyembahan Allah di pengadilan sorga. Dan kita harus berusaha di dalam lagu, nyanyian dan puji-pujian kita supaya sedekat-dekatnya menyelaraskan dengan paduan suara sorgawi. Jika Tuhan di sorga selalu disembah dengan lagu-lagu pujian oleh makhluk-makhluk sorga. Jika kita mau mendekatkan diri kita, maka marilah kita menggunakan Alkitab sebagai nyanyian yang mengangkat jiwa kita kepada Tuhan. Ringkasan, tanpa Roh Kudus, kita tidak akan memiliki apresiasi terhadap pekabaran ilahi dan tidak ada keinginan untuk menuruti firman itu. Tanpa Roh Kudus, kita tidak akan memiliki iman. Tanpa Roh Kudus, kita tidak punya harapan. Tanpa Roh Kudus, kita tidak akan menyambut firman Allah. Kita harus banyak belajar dari Yesus sebagai guru agung kita untuk menggunakan Alkitab. Keakraban Yesus dengan kitab suci terbukti menjaga Yesus dari serangan setan yang mengutip ayat-ayat Alkitab. Jika kita mau menang, akrablah dengan Alkitab Anda. Alkitab digunakan oleh orang-orang percaya untuk mendukung pelayanan Kristus, bukan melawan pelayanan Kristus. Roh Kudus tidak diberikan untuk menggantikan Alkitab, sebab Alkitab adalah standar untuk menguji semua pengajaran dan pengalaman kita. Pertanyaan yang harus kita jawab di dalam hati dan berusaha untuk memenuhinya adalah, apakah Anda sudah sedia untuk belajar firman Allah dan menuruti Alkitab? Apakah Anda sudah mengambil tekad untuk menuruti firman Allah? Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah pelajari sepanjang 1 triwulan tentang cara menafsirkan Alkitab, dan kami sudah tiba pada penutupannya, yaitu menghidupkan Alkitab.
Sebagaimana Yesus membaca dan menghidupkannya, maka kami juga rindu untuk membaca dan menghidupkannya. Biarlah Roh Kudus yang Tuhan sudah tinggalkan di bumi ini memberikan kepada kami kepekaan dan menuntun kami untuk belajar lebih baik, dan kami hanya bergantung kepada firman-Mu untuk melawan semua penafsiran yang keliru, godaan-godaan iblis. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sebagai informasi lanjutan, Anda boleh menghubungi kami pada Facebook, Maka Dikti Pasti Mantap, atau email atopah@mail.com atau atopahsenior@yahoo.com, atau pada telepon 0813 73 309 119. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.